اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك. اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. Dan Wahabi itu tidak konsisten dengan bid'ah, nggak konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kemarin saya mengupload dan memposting sebuah video yang menjelaskan bahwa salah satu Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi dan berpidato di atas mimbar Rasulullah bertawassul dengan binatang. Konten ini kami maksudkan untuk melanjutkan konten kami yang kemarin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Wahabi berkata dan berpendapat bahwa bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW dan bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan yang bid'ah, syirik dan kafir. Lebih sadis, para Wahabi ini menuduh orang yang bertawassul di makam Rasulullah atau bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal atau orang soleh, para wali Allah yang sudah meninggal, mereka semua dituduh sebagai penyembah kubur. Jadi bukan menyembah Allah. Kata Wahabi, orang yang bertawassul itu menyembah kubur. Walaupun sebenarnya orang yang bertawassul itu bukan menyembah kubur. Mereka semua adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tawassul Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh. Dan hal seperti ini, tawassul seperti ini sudah dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan para ulama salaf. Lucunya, Syekh Wahabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan binatang-binatang. Kalau memang misalnya kita katakan bahwa tawassul itu berarti menyembah, berarti Wahabi itu menyembah binatang. Mereka bertawassul dengan binatang, berarti mereka menyembah binatang-binatang. Dalam komentar YouTube Najat Ngaji ada sebuah permintaan untuk menampilkan semua video, artinya video secara lengkap yang menampilkan bahwa Syekh Wahabi di atas mimbar Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan binatang-binatang, dengan hewan-hewan. Kata Syekh Wahabi ini berdoa begini, Allahumma arhamna bibahaimina. Ya Allah, sayangilah kami, barokah hewan-hewan kami, barokah binatang-binatang kami. Atau bisa juga kita artikan, ya Allah, sayangilah kami sebab hewan-hewan kami, sebab binatang-binatang kami. Nah, ini di dalam Islam itu termasuk tawassul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Wahabi bertawassul dengan hewan-hewan, dengan binatang-binatang, berarti mereka menyembah binatang. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawassul itu bukan menyembah, dan mereka bertawassul dengan Rasulullah SAW atau bertawassul dengan orang-orang yang soleh dan mereka sudah meninggal. Berikut ini videonya, dan untuk link video kami sertakan di caption YouTube ini. يا منان اللهم أغثنا بالمطر النافع. اللهم أغثنا بالمطر النافع. اللهم أغثنا بالمطر النافع. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك. اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. اللهم أغثنا. Video ini juga diposting oleh salah satu akun Facebook yang bernama Ahmed Osama Husni. Di video ini juga disertai caption berbahasa Arab yang kalau kita artikan kurang lebih artinya begini. Wahabi Salafi bertawassul kepada Allah dengan binatang-binatang di atas mimbar Rasulullah SAW. Sementara itu mereka, maksudnya mereka ini adalah para Wahabi, ingkar pada masyarakat yang bertawassul dengan Nabi dan orang soleh. Jadi Wahabi ini memang kadang tidak konsisten. Contohnya seperti masalah tawassul ini. Dalam satu sisi mereka mengkafirkan, mensyirikkan orang yang melakukan tawassul dengan Rasulullah SAW atau dengan orang soleh.
Tapi mereka sendiri, para Wahabi, Syekh Wahabi, ini bertawassul, dan tawassulnya itu malah binatang-binatang, malah hewan-hewan. Nah, kalau kita nalar secara akal, kita pikir secara akal, lebih mulia mana antara Rasulullah dengan hewan-hewan? Lebih mulia mana antara orang soleh dengan binatang-binatang? Dan sebenarnya jika kita kaji faham-faham Wahabi ini, maka kita akan menemukan bahwa Wahabi ini tidak konsisten itu di dalam banyak masalah. Contoh yang pertama, mereka tidak konsisten di dalam masalah takwil. Misalnya di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, mereka mengartikan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alal arsyistawa, di atas arsy itu bersemayam atau ada di atas arsy. Sehingga di dalam ayat ini mereka itu tidak mau mentakwil. Kata mereka, takwil itu adalah penyakit, dan orang yang mentakwil itu adalah aliran sesat. Padahal para sahabat Rasulullah itu juga mentakwil. Di dalam beberapa ayat, misalnya seperti Sayyidina Ibnu Abbas itu mentakwil. Ulama salaf juga mentakwil. Namun ketika misalnya kita bantah keyakinan mereka yang mengatakan Allah di atas arsy, kita bantah, maka mereka menjawab begini, loh, Al-Quran yang bilang bahwa Allah itu ada di atas arsy, Allah bilang di dalam Al-Quran Allah itu ada di atas langit. Padahal misalnya kalau kita membaca Al-Quran juga ada penjelasan yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bukan di atas langit dan bukan di atas arsy. Misalnya ayat pertama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian, bersama kita semua dimanapun kita berada. Ayat ini secara literatur tanpa ditakwil menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu bukan di langit, bukan di atas arsy. Allah ya bersama kita, ini secara literatur. Kemudian oleh Wahabi itu ditakwil. Kata Wahabi, yang bersama kita adalah ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Berarti jika ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu diartikan bahwa yang bersama kalian semua, yang bersama kita semua, yang bersama umat manusia itu adalah ilmunya Allah, ini namanya takwil. Dan juga misalnya ayat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap, dimanapun kalian memalingkan wajah, maka disitulah ada wajah Allah. Berarti di sini ayat ini juga menjelaskan Allah bukan di atas arsy, juga menjelaskan bukan di atas langit. Berarti kalau Wahabi ngotot dengan menggunakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas langit atau di atas arsy, berarti Wahabi ini hanya beriman kepada sebagian ayat dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, atau mentakwil sebagian ayat dan tidak mentakwil sebagian yang lain. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Allah bukan nongkrong di atas langit, dan Allah bukan ada di mana-mana. Allah ada pada zatnya sendiri. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh kalau Wahabi itu juga tidak konsisten di dalam masalah maulid Nabi. Kata Wahabi, maulid Nabi dan haul itu adalah bid'ah. Bid'ah berarti sesat, sesat berarti berada di dalam neraka. Tetapi di sisi lain, para Wahabi ini memperingati hari kemerdekaan Saudi Arabia, yaitu negara Wahabi, negara mereka. Dan juga mereka melakukan sebuah kegiatan yang berupa mengenang pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka juga mengadakan sebuah acara untuk mengenang Syekh Albani. Dan ini namanya kan tidak konsisten. Kalau memperingati atau mengenang Rasulullah SAW, mereka tuduh sebagai bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan mengenang kemerdekaan negara mereka, mengenang pendiri Wahabi, mengenang syekh mereka yaitu Syekh Albani, mereka tidak mengatakan, tidak menuduhnya sebagai amalan bid'ah. Ini namanya tidak konsisten. Selanjutnya,
contoh Wahabi tidak konsisten yang kemudian juga bisa kita jadikan sebagai tanda bahwa aliran Wahabi itu aliran sesat dan pemikiran Wahabi adalah pemikiran dangkal. Misalnya Wahabi mengatakan begini, bahwa memajang foto kiai atau memajang foto keluarga atau menyimpan foto keluarga, meletakkan foto keluarga di dinding itu adalah bid'ah, haram, bahkan bisa dituduh sebagai amalan syirik, perbuatan syirik. Tapi di sisi lain, para ustadz-ustadz Wahabi itu berdiri di depan kamera dengan untuk rekaman video, dan kemudian videonya itu disebarkan kemana-mana, ada di dalam rumah dan lain sebagainya. Apakah ketika ada masyarakat yang menyetel video mereka, apakah itu juga tidak haram? Apakah itu juga tidak syirik? Padahal itu kan sama-sama saja, sama-sama gambar. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ustadz Idrus Romli, Kiai Idrus Romli, yaitu Kiai Aswaja dari Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa Wahabi itu memang tidak konsisten. Contohnya kata beliau, Wahabi ini ada salah satu Wahabi yang mengatakan bahwa berdiri saat mahallul qiyam itu adalah bid'ah. Misalnya di kalangan Nahdlatul Ulama, kaum Nahdlatul Ulama itu ketika membaca sholawat kepada Nabi dan membaca asyraqal badru alaina itu mereka berdiri. Nah, menurut Wahabi ini itu adalah perbuatan bid'ah. Tetapi di waktu yang di satu sisi para Wahabi ini berdiri ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini menunjukkan bahwa Wahabi itu tidak konsisten dan pemikirannya itu adalah dangkal. Dan Wahabi itu tidak konsisten dengan bid'ah. Nggak konsisten. Tahun 2009 saya diundang anak-anak Ibnu IPBNU di Sampang, dialog dengan Wahabi. 2009 itu berarti berapa tahun dari sekarang? 12 ya, sekitar 12-13 tahun. Nah, ternyata yang diundang Wahabinya 2, saya sendirian. Pas di forum, saya tanya sama Ustadz Wahabi, Ustadz, apa Kiai? Menurut sampean Maulid itu hukumnya gimana? Mereka kalau di depan jamaahnya bid'ah, sesat. Tapi kalau kita tanya langsung sama mereka gak berani. Menurut sampean Maulid itu gimana? Gak apa-apa Kiai. Maulid itu gak apa-apa. Terus cuma yang saya gak setuju itu mahallul qiyam, waktu berdiri. Mengapa? Itu yang menurut saya gak ada dalilnya. Ya Nabi salam alaika. Berdiri itu gak ada dalilnya. Oh gitu? Iya. Nah, kebetulan yang mengadakan acara waktu itu anak-anak mahasiswa. Karena acara anak-anak mahasiswa, maka sebelum acara termasuk acara seremonial, rangkaian seremonial pada waktu itu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada mahasiswa maju ke depan, hadirin dimohon berdiri semua. Ya termasuk Wahabi yang di samping saya yang katanya kalau berdiri baca ya Nabi salam gak ada dalilnya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus dia memandu Indonesia, dia berdiri nyanyi juga. Saya lihat, saya bisik-bisik sama dia, Ustaz, kalau berdiri ya Nabi salam alaika gak ada dalilnya, tapi kalau berdiri Indonesia Raya dalilnya ada. Ini buktinya. Artinya apa? Wahabi itu gak ada karena dalil. Ya karena hawa nafsu sebenarnya, bukan karena dalil. Ini pengalaman saya jumpa dengan Wahabi.